Pada Desember 2018, Simon McManamy ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Harapannya tentu besar, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Timnas malah makin terpuruk dan Simon jadi sasaran kritik. Kalau kita coba mundur sedikit, sebenarnya masalah ini sudah berakar sejak pemecatan Luis Milla. Jadi Oktober 2018, Luis Milla memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia. Katanya sih karena ada masalah dengan manajemen dan pemain yang kurang disiplin. Milla juga sempat menyentil soal buruknya pengelolaan dari federasi. Banyak yang kecewa karena sebenarnya rekornya yang nggak terlalu jelek. Tapi ya PSSI tetap jalan terus dan menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih sementara buat AFF tahun 2018. Sayangnya hasilnya berantakan. Indonesia cuma menang sekali, imbang sekali, dan kalah 2 kali. Alhasil Indonesia gagal lolos ke semifinal. Ketua PSSI waktu itu Edi Rahmayadi bukannya mengevaluasi, malah nyalahin wartawan. Katanya kalau wartawannya baik timnas juga bakal baik. Ya entah gimana hubungannya, ya itulah yang dikatakan oleh ketua PSSI waktu itu. Karena performanya yang buruk, PSSI mulai mencari pelatih baru. Ada 3 nama yang muncul, Robert Alberts, Widodo Cahyono-Putro, dan Simon McManamy. Akhirnya Simon lah yang dipilih. Sebenarnya logikanya ya masuk akal sih. Dia pernah bawa Bayangkara FC juara Liga 1 di tahun 2017 dan sempat bawa Filipina ke semifinal AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Debut Simon pun terbilang lumayan, menang 2-0 lawan Myanmar di laga persahabatan. Tapi pas laga lawan Yordania langsung kalah telak 4-1. Mulai banyak yang ragu, tapi Simon sempat ngasih harapan lagi setelah bantai Vanuatu 6-0. Sayangnya itu cuma fata morgana aja. Kualifikasi pada dunia 2022 jadi ujian yang sesungguhnya. Indonesia masuk ke grup G bareng UEA, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Harusnya ini grup yang cukup bersahabat karena mayoritas lawannya adalah sesama tim dari ASEAN. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Laga pertama lawan Malaysia di Gelora Bung Karno sempat unggul 2-1, tapi akhirnya kalah 2-3. Kecewa, tentu kecewa banget. Lawan Thailand di GBK dibantai 0-3. Udah main di kandang, lawannya dari Asia Tenggara juga, tapi tetap nggak berkutik. Terus lawan UEA udah pasrah banget sih, tapi tetap aja nyesek lihat Indonesia dihajar 0-5. Dari awal netizen udah pesimis dan ternyata ya prediksi mereka benar. Taktik Simon yang nggak jelas, pemilihan pemain juga membingungkan. Hampir tiap pertandingan line up-nya beda-beda. Pemain nggak sempat bangun chemistry tapi udah disuruh main di laga sepenting ini. Misalnya seperti Septian David Maulana dan Andika Hermansyah yang sering dicadangkan, padahal mereka punya pengalaman waktu itu. Sementara beberapa pemain yang belum terbukti malah sering dimainkan. Seperti kasus Yanto Basna yang di Liga Thailand tampil solid, tapi di timnas malah nggak maksimal dan sempat blunder saat lawan Malaysia. Lawan Vietnam pun kalah lagi 1-3. Lawan Malaysia di Bukit Jalil kalah 0-2. Itu pertandingan terakhir Simon, yang akhirnya PSSI nggak tahan juga dan langsung memecatnya. Dari 7 pertandingan, Indonesia cuma menang 2 kali, dan itu cuma di laga uji coba. Sisanya 5 kali kalah. Rasio kemenangan cuma 28%. Buat perbandingan, Luis Milla yang dianggap gagal aja punya rasio 44%. Selain hasilnya yang buruk, Simon juga gagal memenuhi target PSSI, yaitu membawa Indonesia masuk ke peringkat 120 FIFA. Alih-alih membawa Indonesia ke peringkat 120, yang ada malah jeblok ke ranking 173. Semakin jauh dari harapan. Kalau dibandingkan sama era sebelumnya, ini jelas kemunduran yang besar. Rasanya kayak berjalan mundur, bukannya maju. Bisa dibilang dia adalah salah satu pelatih terburuk dalam sejarah timnas Indonesia. Tapi ya kalau kalian punya opini lain, silakan aja. Tapi dari semua yang terjadi kayaknya itu kesimpulan yang cukup adil dan nggak berlebihan. Terus yang bikin makin parah, gaya melatih Simon terasa nggak punya identitas. Indonesia jadi tim yang nggak jelas mau main seperti apa. Bertahan nggak rapet, menyerang juga nggak tajam. Transisi dari bertahan ke menyerang pun terasa lamban dan tanpa pola yang jelas. Banyak pemain kelihatan bingung di lapangan, nggak tahu harus bergerak kemana atau siapa yang seharusnya jadi pemimpin dalam permainan. Pergantian pemain pun juga sering bikin orang garuk-garuk kepala.
Kadang pemain yang tampil cukup baik justru ditarik keluar, sementara yang kelihatan nggak efektif malah tetap dimainkan sampai peluit akhir berbunyi. Beberapa keputusan terasa seperti eksperimen yang nggak ada dasarnya. Ya nggak heran kalau akhirnya permainan Indonesia jadi nggak konsisten dan makin sulit untuk bangkit. Yang lebih bikin frustasi, di beberapa pertandingan pemain seperti kehilangan motivasi. Seakan-akan mereka sendiri nggak yakin dengan sistem yang diterapkan oleh Simon. Ini jadi bukti lain bahwa selain taktik yang nggak jelas, ada masalah dalam cara dia memimpin tim dan membangun mentalitas pemain. Seiring waktu, tekanan buat Simon semakin besar. Hashtag Simon out terus menggema di media sosial. Fans sudah kehilangan kesabaran, apalagi setelah kalah dari Malaysia di Bukit Jalil, yang notabene-nya adalah rival bebuyutan Indonesia. Kekalahan itu benar-benar jadi paku terakhir di peti matinya sebagai pelatih timnas. Padahal kalau dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya, setidaknya ada beberapa yang masih meninggalkan warisan positif. Entah itu taktik, pemain muda berbakat, atau pola permainan yang lebih terarah. Sementara Simon enggak ada sama sekali. Setelah eranya selesai, timnas justru harus mulai dari nol lagi. Nggak ada pola main yang bisa diteruskan. Timnas jadi kayak tim tanpa arah yang harus memulai segalanya dari awal lagi. Bahkan ketika Simon dipecat, banyak yang nggak terkejut. Udah banyak tanda-tanda kalau dia nggak bakal lama. Daya komunikasinya dengan media pun kurang meyakinkan. Beberapa kali dia memberikan pernyataan yang justru bikin supporter makin kesel. Seperti alasan-alasan klasik soal pemain kurang pengalaman atau lawan yang lebih kuat. Setelah Simon pergi, PSSI menunjuk pelatih baru, yaitu Sintayong. Harapannya tentu supaya Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, era Simon adalah salah satu titik terendah timnas Indonesia dalam sejarah modern. Tapi menariknya ada beberapa pemain yang justru bangkit setelah era Simon berakhir. Beberapa pemain muda yang dulu kurang mendapat kesempatan akhirnya mulai bersinar ketika ada pelatih baru yang lebih kompeten. Ini juga jadi bukti kalau bukan hanya pemain yang bermasalah, tapi pelatih juga punya andil besar dalam membentuk mentalitas dan strategi tim. Sebenarnya, apakah semuanya salah Simon? Ya mungkin nggak sepenuhnya juga sih. Manajemen yang amburadul juga berperan besar. Tapi tetap aja sebagai pelatih, Simon gagal total. Dari taktik, pemilihan pemain, hingga komunikasi dengan supporter. Semuanya terasa sangat buruk. Banyak yang berharap kalau kedepannya PSSI bisa lebih bijak dalam memilih pelatih. Jangan cuma karena seseorang pernah sukses di klub, langsung dikira bakal sukses juga di timnas. Karena level klub dan timnas itu sangat berbeda. Pelatih timnas harus bisa beradaptasi dengan cepat, paham karakter pemain lokal, dan tahu bagaimana membangun tim dengan waktu yang terbatas. Jadi, kalau ada yang bilang Simon McManamy adalah pelatih terburuk timnas Indonesia dalam 10 tahun terakhir, rasanya sulit untuk membantahnya. Atau bahkan bisa jadi dia adalah yang terburuk sepanjang sejarah timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.